Oke, teman-teman, kita balik ke data kita. Di sini kita ada data kontes BDP. Kita lanjut ke mana pembuatan grafik di Tableau. Nah, ini kayak mana sih cara membuat grafik ya? Di sini teman-teman itu bisa langsung seperti ini. Wah, gitu ya? belum. Nah, ini mungkin kita ada kolom, ada di sini sum gitu ya. Tapi di sini kita jadiin count. Nah, kita balikin. Nah, ini ada fungsinya sebagai dimension. Jadi kita jadiin bar chart aja kali ya. Oke, baik teman-teman semuanya, di sini kita ada. Oke, teman-teman semuanya, kita udah ada data ekspor impor, ada data GDP gitu ya, 1960 sampai 2020. Nah, mungkin tadi kan kita juga ada membuat data grafik di Excel ya gitu. Nah, Excel yang tadi kita ada year, coba year, ini ada year, kemudian mungkin kita ambil data ekspor ya, ekspor US thousands. Nah, ini year-nya di kiri, kita maunya sepertinya year-nya di bawah kali ya. Nah, teman-teman cuman swaps, nah jadi gitu ya. Nah, ini berbeda banget ya dengan visualisasi data yang di Excel kita buat tadi. Excel udah nggak ada lagi. Nah, kemudian di sini juga ada feed weight, biasanya interview ini ke kanan ya, semua detail gitu. Nah, ini juga bisa kita hover, ini kelihatan year-nya, ada kelihatan ekspornya gitu. Nah, ini sangat menarik ya teman-teman, itu sangat-sangat mudah dilakukan di Tableau. Nah, ini kan ke 1986, 88 dan sebagainya gitu ya. Nah, kemudian misal nih kita mau eh, ini bar chart ya. Ini kita bikin aja, kita ganti di sini ekspor US dollar gitu aja ya. Nah, di sini akan keganti ekspor US dollar gitu. Nah, ini bisa sebagai first chart kita ya. Chart pertama kita yaitu ekspor US dollar. Nah, kemudian teman-teman, untuk melihat gimana tampilannya di Tableau, kita juga bisa di sini bisa ada line, ada area gitu ya. Ini sesuai lagi dengan kebutuhan teman-teman gitu. Nah, ini kan sangat-sangat mudah ya dilihat gitu. Kenapa 2009 tiba-tiba turun? Kenapa di sini turun? Nah, ini ada pola-pola tertentu gitu. Jadi ketika mengambil keputusan, kita tahu kalau misalnya ada pola tertentu yang dimana dia turun gitu. Ini 2020 turun gitu. Kenapa? Mungkin karena COVID kayak gitu ya. Nah, seperti itu. Jadi ketika data itu divisualisasikan, maka analisis data itu akan lebih mudah gitu. Kita coba ganti, ada square, ada shape gitu ya. Bahkan teks, teks nggak nyambung ya kalau teks. Maksudnya ada apa, ini mungkin kita cari yang nyambung-nyambung aja kali ya. Mungkin saya suka yang area ya, lebih enak dilihat tuh. Nah, kemudian selain dari sini, kita juga bisa dilihat di Show Me ini. Nah, lihat nih teman-teman, itu nah seperti itu. Yang paling tinggi ternyata di 2021 gitu. Bukan paling tinggi ya, maksudnya di 2021 itu yang terakhir ya, 2021. Kemudian 2019 mana? Iya benar, 2021 paling tinggi ternyata. Kemudian diikuti oleh 2018 gitu. Nah, 2019 itu lebih rendah dibandingkan 2013 gitu ya. Nah, ini
tergantung lagi dengan analisis data teman-teman. Kalau misalnya mau melihat yang dari tertinggi ke terendah, itu bisa menggunakan ini gitu. Nah, atau yang lain gitu ya. Atau ini sama ini juga tidak nyambung ya. Oke, bisa kita balikkan aja ke sini tadi, udah rusak ya. Kita keluarin aja ini kita keluarin, kita balikin tadi ya, sama ekspor bukan ini ya, ekspornya yang ini 1000. Ini karena kebalik, kita balikin lagi. Ini ya, balik lagi tadi dia. Nah, mungkin di sini saya pengen balikan. Nah, ini juga agak sedikit jadi penting ya untuk teman-teman. Di sini ada lindu, ada andu gitu. Nah, ini kalau misalnya teman-teman bisa lihat ya, Ctrl Z juga bisa, Ctrl Y juga bisa gitu. Nah, kemudian di sini mungkin kita masukin ini kan untuk ini ya, area ya, mungkin kita bikin line atau mungkin bar chart. Nah, karena saya suka ya area-area, jadi kita area tadi 2021 paling tertinggi, sedangkan 2019 itu lebih rendah ya daripada ini ya, daripada 2018 tadi ya gitu. Nah, kemudian disusul sama 2013 gitu ya. Nah, ini yang tadi kita lihat gitu, yang di sini ada 2018, 2013, 2019 gitu ya. Nah, kemudian kita bisa lihat datanya lagi, itu ada partner name gitu ya. Ada partner name, ada year, export. Nah, bisa kita lihat lagi apa sih data yang mau kita analisis gitu. Uh, Mungkin kita bikin analisis yang kedua itu partner name. Ini kita bikin teks. Nah, ini teks mungkin gimana ya, jelek sih sepertinya gitu. Bagaimana kalau misalnya kita buat word cloud. Nah, partner name ini kita masukin ke size gitu ya. Size ini kita jadiin dia count. Kenapa seperti itu? Mungkin ini kita jadiin teks. Nah, seperti ini. Ini sebenarnya nggak terlalu banyak perbedaan ya teman-teman, itu untuk ininya juga berarti untuk ekspor impor tuh sangat-sangat lumayan banyak ya. Itu mungkin untuk ngasih perbedaan, ada juga yang dari punya saya itu workload-nya gitu ya. Ini mungkin yang ini ya. Nah, kenapa ada penggunaan workload? Nah, ini misalnya peaceful protest ini sampai 413.000 gitu ya. Sedangkan yang lain paling cuman 34.986 gitu. Nah, adanya perbedaan-perbedaan itu. Nah, mungkin untuk di analisis yang kita buat ini nggak terlalu ini ya, kelihatan gitu. Mungkin apa kita coba di data GDP ya. Di data GDP itu ada country name. Country name itu coba kita teks, kemudian name-nya itu kita jadiin measurement count. Kita ganti teks. Nah, ini mungkin sama aja ya, satu semua ya gitu. Jadi nggak terlalu ada perbedaan ya dengan itu. Jadi tidak, analisisnya tidak terlalu bagus untuk workload. Nah, mungkin kita delete saja. Terus juga ini juga nggak terlalu kelihatan untuk workload ya. Nah, ini kan ada United States, Philippines, United Arab gitu ya. Nah, gimana kalau kita mau melihat uh, di ininya ya, kita melihat GDP tapi menggunakan maps gitu. Nah, ini sebenarnya dari lihat dari data country name itu udah ada langsung Afrika dan sebagainya gitu ya. Nah, tapi untuk di sini dia name tapi udah masukin
geographic role gitu, udah terdeteksi oleh Tableau kalau misalnya dia itu country atau region gitu. Nah ini sangat-sangat detail ya dari Tableau gitu. Nah kita masukin, nah ini udah langsung selesai ya data frustasinya gitu, tapi mungkin masih agak-agak belum terlalu kelihatan ya datanya. Misal kita mau data 2020 ya, GDP 2020, kita masukin di sini. Nah seperti ini ya gitu. Nah, untuk teman-teman lihat, ini bisa terlihat GDP di 2020 di Kanada, di Meksiko, Peru, dan sebagainya. Nah, untuk pewarnaan juga bisa kita edit color di sini. Nah, di sini ada otomatis dari Tableau, kemudian ada data mungkin kita bikin sendiri, itu bisa gitu. Nah, mungkin karena ini GDP ya, mungkin saya bikin red ya, red. Nah, di apply kita apply. Nah, jadi kelihatan ya yang sangat-sangat perbedaannya. Tapi kita lihat datanya ini 807 juta, ini ada 84 berapa ini? Nah, jadi emang sangat-sangat kelihatan perbedaannya ya. Jadi agak kurang bagus untuk pusat datanya gitu. Mungkin kita bikin di sini juga agak jelek ya. Jadi mungkin kita apply aja yang seperti ini gitu. Nah, karena ada ketimpangan itu, lihat ini ada ketimpangan di Amerika, ada ketimpangan di Kanada, sedangkan di Asia itu nggak terlalu banyak ya. Gitu. Nah, oke itu teman-teman, ini kita bikin 2020 GDP gitu ya. Nah, mungkin ini kita lihat aja, kita tidak mungkin nggak usah pakai word ya. Nah, di sini juga bisa di duplicate gitu. Nah, untuk tidak eh, memperpanjang waktu ya, karena misalnya kita mau semua data ini 2020, 2019, 18 gitu ya. Nah, itu daripada langsung buat dari awal, tinggal ditarik itu misalnya untuk 1960 gitu. Nah, ini langsung ada gitu. Jadi ini kita bikin 1960 GDP. Oke. Nah, mungkin warnanya kita ganti lagi, edit colors itu kita pakai yang red. Oke, di sini juga ada format legends, mungkin untuk teman-teman yang bisa melihat itu ada center, left gitu. Nah, bisa di ini aja disesuaikan gitu. Nah, ada edit title juga kita zoom sampai 60. Misalnya di sini GDP tahun 1960. Oke. Nah, ini berubah kan lihat di tahun 1960 gitu. Jadi tidak zoom lagi gitu ya. Oke. Mungkin itu beberapa chart yang kita pembuatan dari Tableau. Kita akan lanjut di video selanjutnya. Terima kasih.